Ya, terima kasih bagi yang sudah bergabung di seminar atensi hari ini, tanggal 21 Februari 2021. Hari ini kita mengambil tema, ini temanya seru karena sesuai dengan kondisi kita saat ini, ketika buah hati terkonfirmasi COVID-19. Oke, hari ini kita ditemani kembali nih oleh Dr. Leni Ambarwati. Beliau seorang dokter spesialis anak yang berpraktek di Rumah Sakit Islam di Pondok Kopi, Jakarta. Kemudian Dr. Leni ini juga praktek sebagai dokter spesialis anak di Rumah Sakit Ibu dan Anak Tumbuh Kembang di Cimanggis, Depok. Oke, karena waktunya tidak terlalu panjang, kita ketemu dulu dengan Dr. Leni. Assalamualaikum, Dr. Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, terima kasih sudah hadir kembali di seminar atensi. Terima Terima kasih banyak. Oke, mangga dokter, saya nggak perlu panjang-panjang lagi. Mangga dokter, saya serahkan ke dokter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi informasi atau mungkin berbagi cerita dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya tentang buah hati kita ketika mereka terkonfirmasi COVID. Karena akhir-akhir ini banyak sekali yang bertanya ke saya baik melalui WA maupun DM. Dokter, anak saya positif COVID, dokter keluarga kami positif COVID, apa yang harus kita lakukan? Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit untuk bercerita atau mengulas bagaimana apabila tiba-tiba kita menghadapi masalah seperti ini, tiba-tiba anak-anak kita terkonfirmasi COVID-19. Saya mulai screen share dulu ya, Ibu Eva. Silakan, Dok. Ya, ketika buah hati kita terkonfirmasi positif COVID-19. Sebentar. Ketika kita menghadapi bahwa apakah itu tiba-tiba anak kita terkonfirmasi setelah kita sekelilingnya terkonfirmasi, atau tiba-tiba ke dokter kemudian sakit disuruh swab test kemudian positif. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali ketika anak kita terkonfirmasi COVID? Sebenarnya COVID pada anak-anak ini kita klasifikasikan sesuai dengan gejalanya, yaitu yang pertama tanpa gejala, kemudian gejalanya ringan, kemudian gejalanya sedang, dan kemudian gejalanya berat. Nah, gejala yang pertama adalah terkonfirmasi tanpa gejala. Maaf, ada laporan dari sini. Maaf, dari rumah sakit. Yang pertama adalah tanpa gejala. Yang kita sebut tanpa gejala adalah ketika anak kita terkonfirmasi COVID, baik itu antigen swab positif maupun PCR positif, tetapi tidak ada gejala sama sekali. Nah, kemudian yang kedua gejala ringan, sama terkonfirmasi positif dengan antigen atau terkonfirmasi PCR positif dengan gejala demam. Kemudian ada gejala infeksi saluran pernafasan atas, yaitu batuk, kemudian pilek, kemudian tidak mencium bau, atau ada gejala saluran pencernaan, misalnya diare ringan atau mual muntah, tetapi tidak ada gejala yang memperberat. Nah, gejala yang memperberat itu seperti apa? Termasuk gejala sedang. Kalau ada gejala yang memperberat, misalnya ada demam, kemudian disertai dengan sesak, kemudian disertai dengan lemas, tidak bisa makan dan minum, kemudian disertai dengan nyeri perut hebat, kemudian disertai dengan mual muntah hebat sehingga dehidrasi. Nah, itu kita golongkan kepada gejala sedang. Nah, jadi ada gejala ringan dengan situasi dan kondisi yang lebih berat. Nah, kemudian gejala berat tentunya adalah gagal nafas, kemudian multiple inflamasi sindrom dan sebagainya, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan anaknya terkonfirmasi COVID, sebaiknya
klasifikasi sesuai gejala ini tidak kita kira-kira sendiri, meskipun ini sudah banyak ya, bahwa tanpa gejala adalah begini, gejala ringan adalah begini, gejala sedang adalah begini, gejala berat adalah begini. Tapi sebaiknya Bapak sama Ibu berkonsultasi terlebih dahulu kepada petugas kesehatan terdekat. Boleh di puskesmas, kalau ada dokter, boleh ke petugas kesehatan yang terdekat tentang gejala mana yang klasifikasi mana anak Bapak Ibu termasuk, apakah tanpa gejala ataukah ringan, sedang, dan berat. Jadi untuk selanjutnya yang memutuskan ini sesuai dengan klasifikasi mana adalah petugas kesehatan. Nah, setelah itu kita akan menangani sesuai dengan gejalanya. Kalau tanpa gejala tentunya kita boleh isolasi mandiri. Kemudian kalau gejala ringan kita boleh isolasi mandiri dengan obat-obatan suportif sesuai dengan gejalanya masing-masing. Saya tidak akan banyak menerangkan obat-obatannya ya, karena ini memang ranah dokter. Jadi nanti takutnya saya kalau saya cantumkan obat-obatannya nanti beli sendiri obat-obatan yang tidak sesuai gitu. Jadi memang kalau tanpa gejala diperbolehkan isolasi mandiri. Kemudian kalau ringan itu isolasi mandiri dengan obat-obatan suportif. Kemudian kalau ada gejala yang memperberat, jadi termasuk kategori sedang, berat, atau kritis, itu dianjurkan untuk rawat inap. Sekali lagi, penanganan sesuai dengan gejala ini adalah sesuai dengan rekomendasi dari petugas kesehatan. Jadi apabila anak-anak kita terkonfirmasi COVID, sebaiknya sebaiknya pada awalnya kita konfirmasi dulu, konsultasi dulu dengan petugas kesehatan, termasuk ke klasifikasi gejala apa anak-anak kita. Kemudian dari petugas kesehatan tersebut yang akan memutuskan, oh Bapak Ibu ini tanpa gejala boleh isolasi mandiri, kemudian ringan isolasi mandiri, kemudian mereka akan meresepkan obat-obatan, kemudian oh ini berat dirawat. Jadi tidak boleh diputuskan sendiri. Jadi yang paling penting di sini adalah satu, ketika sudah terkonfirmasi, anak-anak kita adalah wajib untuk menemui petugas kesehatan untuk menetapkan apa sih klasifikasi dari anak kita. Kemudian penanganan sesuai dengan klasifikasinya tadi. Kemudian setelah itu kita harus melakukan testing dan tracing dengan kontak erat. Jadi kalau sekarang itu kan banyak kita dengar klaster keluarga gitu ya, jadi kadang-kadang terbalik. Bapak ibunya dulu yang kena, semua anaknya dites, ternyata anaknya positif juga. Atau kadang-kadang kebalik, si anak dulu yang muntah-muntah hebat, kemudian masuk rumah sakit, oh ternyata COVID. Bapak ibunya harus tracing. Ya, siapapun yang terkena terlebih dahulu harus dilakukan testing dan tracing terhadap kontak erat. Nah, kontak erat ini nanti semuanya harus melapor. Artinya gini, kalau sudah terkonfirmasi salah satu dari anggota keluarga kita COVID, maka semua yang kontak erat harus di testing dan tracing. Memang sebenarnya testing dan tracing ini tergantung kemampuan. Artinya tergantung kemampuan satu di tempatnya masing-masing. Ada yang langsung semuanya dites, ada yang dipersilahkan untuk isolasi mandiri apabila nanti ternyata si kontak erat ini bergejala, kemudian baru dites. Nah itu tergantung kebijakan daerah masing-masing. Tapi yang jelas testing dan tracing terhadap kontak erat itu wajib. Nah, apapun itu wajib dilaporkan ke petugas kesehatan setempat atau puskesmas setempat supaya dilakukan testing dan tracing. Namun apabila Bapak Ibu menghendaki nih misalnya nih, dokter saya mau tes sendiri boleh, tapi tetap harus dilaporkan. Artinya testing dan tracing ini tetap harus dilaporkan ke petugas kesehatan. Gunanya adalah untuk tadi penanganannya. Apakah Bapak Ibu boleh isolasi mandiri ataukah harus dirawat, itu harus ada pengawasan dari petugas kesehatan. Jadi penting testing dan tracing kontak erat supaya tidak semakin menyebar kemana-mana. Kemudian setelah tadi diputuskan ternyata oh ini tanpa gejala misalnya, oh ini gejala ringan, boleh isolasi mandiri, oh ini sedang dan berat harus ini, sedang, berat, dan kritis harus dirawat. Kalau kita termasuk kategori sedang, berat, dan kritis, kemudian harus dirawat, ya sudah, kita pilih salah satu dari anggota keluarga kita yang satu tidak mempunyai komorbid. Kemudian yang kedua, kalau bisa jangan lansia.
untuk menjaga anak-anak tersebut di rumah sakit. Jadi kalau misalnya kita harus dirawat di rumah sakit, ya sudah, itu ruangan dan semuanya kan urusan dari rumah sakit ya. Yang penting untuk penjaganya. Nah ini anak-anak di rumah sakit. Jadi jangan bayangkan bahwa putra-putri Bapak Ibu nanti akan ditempatkan di isolasi yang tidak boleh dijaga. Kalau dewasa mungkin iya, tapi kalau anak-anak tidak. Karena itu kalau misalnya anak kita terkonfirmasi COVID, tetapi masih harus membutuhkan penjagaan, pasti nanti akan diminta untuk salah satu dari anggota keluarga untuk menemani di ruangan isolasi. Nah, usahakan A1, bukan lansia. Yang kedua, tidak mempunyai komorbid. Nah, kemudian setelah itu, sisanya urusan rumah sakit ya. Kalau kita akan masuk kategori sedang, kategori berat, atau kategori kritis. Nah, sekarang kalau kita masuk ke kategori ringan, artinya setelah konfirmasi tes positif, kemudian kita mendatangi petugas kesehatan, oh ternyata masuk kategori ringan, kemudian diberikan resep vitamin, biasanya yang akan kami berikan adalah vitamin dan obat-obatan suportif sesuai dengan gejala. Apakah itu mual muntahnya, apakah itu panas demamnya, apakah itu diarenya, nanti akan diberikan obat sesuai dengan gejala. Nah, apa yang harus kita perlukan, apa yang kita perlukan apabila kita mau melakukan isolasi mandiri? Yang pertama adalah persiapan. Tentunya yang pertama sama dengan waktu menjaga anak-anak di rumah sakit, yaitu satu, menentukan pengasuh. Nah, pengasuh ini sama dengan yang tadi. Kalau misalnya yang terkonfirmasi hanya satu anaknya ini saja dan semuanya negatif, berarti pisahkan anak yang sakit dengan anak yang sehat. Kita harus menentukan satu pengasuhnya. Pengasuhnya harus yang satu, kalau bisa jangan lansia. Kemudian yang kedua, sekali lagi tanpa komorbid. Kemudian yang kedua, persiapkan termometer untuk mengukur suhu. Kemudian masker medis. Masker medis itu masker yang warna hijau, yang bedah. Nanti saya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu belum tahu, nanti saya ambilkan contohnya. Jadi persiapkan masker medis, kemudian sarung tangan sekali pakai apabila diperlukan, kemudian oximeter. Oximeter itu untuk mengukur saturasi, udah banyak yang tahu pasti sekarang. Kemudian yang selanjutnya adalah baju luar yang dipakai untuk oleh pengasuh. Kemudian setelah itu jangan sampai lupa, ini yang paling penting. Jadi saya garis bawahi dengan tulisan merah adalah kontak nomor telepon petugas kesehatan. Jadi kami selalu merekomendasikan, kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia selalu, semuanya ya, nggak di Ikatan Dokter Anak Indonesia aja ya, kita selalu merekomendasikan bahwa isolasi mandiri tidak boleh dilakukan sendiri. Jadi isolasi mandiri harus dilakukan di bawah pengawasan petugas kesehatan. Jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu apabila keluarga terkonfirmasi COVID, jangan takut akan dikucilkan petugas kesehatan, jangan takut akan dikucilkan tetangga, tapi beritahu. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu dalam isolasi mandirinya mendapatkan pengawasan dari petugas kesehatan. Jadi nanti kalau misalnya ada gejala yang memperberat atau tiba-tiba harus menghentikan isolasi mandiri karena gejalanya memberat, maka dapat segera menghubungi petugas kesehatan dan diarahkan ke tempat yang benar supaya Bapak Ibu tidak menimbulkan kegaduhan. Awal-awal saya masih sering nih, tiba-tiba yang tidak boleh adalah Bapak Ibu tidak bilang, kemudian datang ke rumah sakit, kemudian tidak bilang, dan masuk ke tempat pemeriksaan yang bukan COVID. Kasihan nanti yang kontak dengan anak-anak Bapak dan Ibu, gitu ya. Jadi kalau memberikan keterangan ke petugas kesehatan, kita akan mengarahkan ke tempat yang benar supaya Bapak Ibu dengan putra-putrinya yang terinfeksi COVID akan diperiksa oleh petugas kesehatan dengan baik dan benar dan aman juga untuk orang-orang sekitarnya yang lain. Kemudian selanjutnya proses isolasi mandiri. Kalau memungkinkan, tentukan zona aman dan zona merah di rumah. Misalnya rumahnya ada 2 tingkat, di atas untuk zona merah, di bawah untuk zona aman, silahkan. Kemudian atau misalnya rumahnya ada 2 bagian, di belakang untuk zona merah, di depan untuk zona aman, silahkan. Yang jelas yang pertama kali kalau kita isolasi mandiri, tentukan zona mana yang boleh aman dan zona mana yang tidak.
tidak aman untuk dibuat bertemu anggota keluarga. Kemudian yang kedua, kalau ternyata terpaksa sekali tidak bisa dibatasi, artinya dengan berbagai keadaan rumahnya tidak memungkinkan untuk membatasi zona aman dengan zona tidak aman, maka paling tidak batasi jarak 1-2 meter. Kalau saya sih pakai jarak aman 2 meter ya. Batasi jarak 2 meter antara anak yang sakit dengan sekelilingnya. Karena kalau anak-anak ini biasanya nggak bisa disuruh, kamu jangan sana-sana ya, kamu kan sakit. Nah, itu belum bisa. Kadang-kadang anak-anak akan ya tetap lari-lari seperti biasa. Nah, kalau tidak bisa salah satu di antaranya pindah untuk isolasi mandiri, ya setiap kali anaknya ke situ, jaga jarak 2 meter dari si anak yang sakit tadi. Kemudian upayakan ventilasi rumah yang baik. Jadi untuk isolasi mandiri diperlukan ventilasi rumah yang baik supaya terjadi pergantian udara di rumah. Jadi kalau misalnya ada yang batuk atau ada yang bersin, besoknya segera kita buka jendelanya supaya udaranya berganti, dengan harapan mudah-mudahan virusnya tidak tetap berada di situ. Kemudian kalau misalnya sudah kooperatif dan lebih dari 2 tahun usianya, usahakan anak-anak kita memakai masker medis. Memang agak sedikit susah untuk membiasakan anak-anak memakai masker medis karena kadang-kadang yang dewasa aja agak susah ya disuruh pakai masker, masih ditorotin, masih makainya nggak benar, apalagi anak-anak. Tapi usahakan kalau misalnya anaknya sudah berusia lebih dari 2 tahun dan memang sudah kooperatif, usahakan untuk memakai masker medis. Kemudian cara perawatan anak dengan isolasi mandiri. Yang pertama adalah ukur suhu anak setiap pagi dan sore. Jadi dengan termometer tadi setiap pagi dan setiap sore kita berikan kita ukur suhu badannya. Kemudian apabila dia demam di atas 38 derajat, berikan paracetamol dan minum yang cukup. Jangan lupa bahwa COVID ini salah satu gejala yang cukup mengganggu adalah demam. Jadi kadang-kadang demamnya cukup tinggi, makanya kalau misalnya anak-anak memang demamnya lebih dari 38 derajat Celcius, cukup berikan paracetamol, jangan lupa minum air atau cairan yang cukup. Kemudian untuk saturasi oksigen, apabila Bapak Ibu punya saturasi yang kecil itu ya, ukurlah saturasi oksigen minimal setiap pagi. Sekali setiap pagi, atau apabila diperlukan. Misalnya gini, tiba-tiba siang batuk-batuk terasa sesak, ya ukur aja nggak apa-apa. Kemudian kalau tidak, paling tidak minimal banget setiap pagi. Kemudian setelah itu berikan vitamin dan obat-obatan sesuai dengan anjuran dokter yang sudah diberikan. Kemudian pastikan anak-anak di rumah isolasi mandirinya cukup untuk istirahat. Jangan boleh dia main game terus, jangan boleh main handphone terus. Pastikan bahwa isolasi mandirinya dia tetap cukup istirahat, kemudian makan makanan yang bergizi dan tetap bergembira meskipun sedang isolasi. Ya, dan selanjutnya, kalau misalnya ada tanda-tanda bahaya, segera untuk hubungi petugas kesehatan. Kemudian proses isolasi mandiri selanjutnya, ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu pengasuh. Yang pertama adalah cuci tangan sebelum dan sesudah berinteraksi dengan anak. Tentunya jangan lupa sebelum dan sesudah berinteraksi dengan anak harus selalu cuci tangan. Kemudian kalau membuang masker dan sarung tangan jangan di tempat sampah biasa. Jadi buanglah masker dan sarung tangan di tempat plastik yang khusus yang berbeda dengan sampah rumah tangga yang biasa. Kemudian nanti dibuang sendiri. Kemudian dalam pengasuhan usahakan untuk menggunakan baju luar atau celemek. Ada sekarang celemek sekali pakai untuk mengasuh supaya pengasuh lebih aman ya. Jadi baju kalau bisa double 2. Kalau misalnya tidak punya yang kayak itu ya petugas medis yang kayak jubah itu, usahakan bajunya double 2. Nah, baju luar selalu diganti. Nah, kemudian batasi interaksi dengan anak. Maksudnya batasi gini. Jadi kadang-kadang kalau sama anak-anak kan kita suka peluk-peluk, suka cium-cium, kemudian suka ini makan nih nyuapin. Kemudian itu batasin nyuapin terus sisanya nggak habis kita ikut makan. Nah ini jangan. Jadi kalau misalnya lagi isolasi mandiri, kemudian anaknya terkonfirmasi COVID, 1, batasi interaksi dengan anak kalau sudah besar
sudah bisa dikasih pengertian, kasih pengertian. Nah, kalau masih kecil apa boleh buat, tapi batasi interaksinya. Misalnya kalau gendong ya gendong saja, tidak usah dicium-cium. Jadi sedikit mungkin batasi interaksi, jangan pernah makan minum bersama dengan anak, dan jangan makan sisa bekas dari anak tersebut, tidak makan dengan alat makan yang sama. Dan pastikan pengasuhnya dalam kondisi yang sehat, tidak mempunyai gejala. Ketika pengasuhnya mempunyai gejala, ya harus segera tes juga, takutnya tertular. Mungkin tertular kalau misalnya sudah mengikuti semua. Harusnya kalau misalnya sudah mengikuti, semoga tidak tertular, tapi tidak menutup kemungkinan. Kadang-kadang masker kita juga masih agak-agak susah ya. Jadi pastikan pengasuhnya dalam kondisi sehat. Kalau pengasuhnya sudah menunjukkan gejala-gejala, ya harus segera diganti. Kemudian pengasuhnya juga harus istirahat yang cukup, minum suplemen dengan makan makanan yang bergizi. Kemudian tanda bahaya. Nah, ini selanjutnya. Tanda bahaya apakah yang harus mengharuskan kita untuk menghentikan isolasi mandiri, kemudian segera menemui petugas kesehatan untuk dirawat? Yang pertama adalah sesak nafas. Sesak nafas ini meliputi nafasnya cepat, biasanya sekitar di atas, tergantung umurnya ya, bisa di atas 30, 40, atau 50 tergantung umurnya, tapi rata-rata oke, kalau misalnya sudah di atas 40 kita anggap cepat nafasnya, 40 atau 50, nah itu nafasnya cepat. Kemudian di samping sesak nafas juga kesulitan bernafas, artinya mungkin nafasnya tidak sesak tapi susah gitu. Jadi lebih membutuhkan gini. Nah, yang biasanya biasa, jadi dia lebih membutuhkan effort untuk bernafas. Jadi lebih membutuhkan tarikan, misalnya ada tarikan dinding dada, misalnya ada nafas cuping hidung itu sampai hidungnya begini. Nah, seperti itu. Jadi ada nafas cepat dan ada kesulitan bernafas. Nah, ini segera untuk ke rumah sakit. Kemudian kalau Bapak Ibu punya oksimetri tadi, Bapak Ibu temukan tiba-tiba puls oksimetrinya di bawah saturasi, di bawah 95%. Harus segera ke rumah sakit. Kemudian anaknya lemas, ya demam tinggi, bisa lemes, nggak mau makan, nggak mau minum. Kemudian muntah, jadi salah satu gejala COVID juga bukan cuma batuk pilek ya, tapi diare juga bisa. Diare, muntah. Biasanya nanti habis itu kalau anaknya sudah agak besar nih, sudah bisa bilang nih, aku nggak cium bau, aku nggak bisa ngerasain makanan. Nah, gini. Jadi kalau anaknya udah lemes, tidak mau makan, tidak mau minum karena memang pahit, nggak enak, nggak bisa ngerasain makanan, nah, itu harus segera ke rumah sakit. Kemudian muntah atau diare yang berlebihan, kemudian kesadaran menurun. Kesadaran menurun itu bagaimana? Biasanya anaknya tidur terus. Jadi yang semula masih lari-lari, ini banyak tidur, dibangunin, gitu sedikit tidur lagi, dibangunin, tidur lagi. Nah, itu bisa dianggap sebagai suatu kesadaran yang menurun. Nah, ini kalau apabila menemukan tanda-tanda bahaya seperti sesak nafas, kemudian saturasi oksigennya di bawah 95%, kemudian anaknya lemas dan tidak mau makan minum, muntah dan diare, sampai dehidrasi dan kesadaran menurun, segera ke rumah sakit. Yang sekali lagi yang saya tekankan bahwa isolasi mandiri tidak boleh sembunyi-sembunyi atau tidak boleh dilakukan sendiri. Jadi mikir-mikir sendiri. Sekarang banyak yang begini, Ibu Eva. Jadi sekarang tes antigen sudah marak ya. Jadi gampang sekali. Kadang-kadang beli juga bisa. Malah kadang-kadang ada yang iseng nyobain tes antigen sendiri. Nah, gitu ya. Begitu terkonfirmasi bingung, ya udah diem-diem. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau anak-anak kita jangan gambling. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan isolasi mandiri, pastikan isolasi mandiri harus dilakukan di bawah pengawasan petugas kesehatan. Jadi Bapak sama Ibu ada seseorang yang untuk berbagi, untuk evaluasi bagaimanakah kondisi anak saya. Gitu. Kalau saya biasanya boleh silahkan. Jadi petugas kesehatan siapapun boleh. Jadi Bapak Ibu harus memiliki salah satu dari petugas kesehatan yang Bapak Ibu percaya yang bisa untuk paling tidak memberikan advice. Dokter, anak saya begini, Bapak anak saya begini, Ibu anak saya begini, apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Jadi sekali lagi titik poin di sini adalah bahwa satu, ketika anak kita terkonfirmasi COVID, yang pertama kali harus kita tentukan masuk klasifikasi yang mana. Apakah tanpa gejala, apakah ringan, apakah sedang, apakah berat, itu harus sesuai dengan rekomendasi dari petugas kesehatan. Tidak boleh dikira-kira sendiri.
kemudian lakukan sesuai dengan apa yang diminta oleh petugas kesehatan. Jadi kalau misalnya diminta dirawat, ya dirawat. Kalau diminta isoman, ya isoman, gitu ya. Kemudian yang ketiga, apabila melakukan isolasi mandiri, sekali lagi, pastikan isolasi mandiri Bapak Ibu harus dilakukan dengan pengawasan petugas kesehatan. Nah, selanjutnya mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya, karena biasanya kasus-kasus COVID ini tidak bisa digeneralisir, artinya penanganan dari kasus-kasus COVID ini sepengalaman saya individu. Jadi isolasi mandiri juga begitu. Kita tidak bisa generalisir. Artinya memang betul-betul harus setiap individu ini kita lakukan pendekatan yang berbeda karena kondisi masing-masing rumah tangga berbeda, kemudian kondisi masing-masing Bapak Ibu berbeda dengan tingkat kecemasan yang berbeda, dengan tingkat kemampuan untuk berkomunikasi yang berbeda, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda juga. Jadi memang per individu berbeda. Nah, kalau saya sih tadi tetap kita harus berkoordinasi dengan petugas kesehatan yang tahu tentang kondisi anak-anak kita. Sepertinya dari saya itu nanti kalau misalnya ini mungkin kita bisa lanjutkan dengan berbagi kalau ada apa yang mau ditanyakan. Intinya sih untuk anak-anak seperti itu. Obatnya apa dokter? Kalau hanya suportif biasanya kita akan berikan vitamin. Biasanya kita berikan vitamin C, kemudian kita berikan zinc dan vitamin D. Nah, sekali lagi, ini juga harus dilakukan atas rekomendasi dokter. Jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Kadang-kadang ada yang diberikan vitamin C malah diare, kadang-kadang ini seperti itu. Jadi tetap harus minum vitamin pun harus tetap berkoordinasi dengan dokter. Kemudian obat-obatan yang lain, obat batuk, bisa pilek, muntah, diare, obat demam, itu sesuai dengan rekomendasi nanti. Kalau Bapak Ibu memang membutuhkan pasti akan dikasih oleh petugas kesehatan. Ya, dari saya sementara itu untuk sharingnya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, nah, silakan. Ya, baik Dokter Leni, terima kasih. Kita nih masuk ke sesi tanya jawab aja ya Dok. Silakan. Sambil menunggu kalau ada peserta yang mau open mic bertanya langsung silahkan. Saya bacakan dulu Dok dari kolom chat ini. Ada dari Ibu Reni. Ibu Reni, bagaimana cara orang tua, ini sepertinya agak terlambat masuk nih. Bagaimana cara orang tua mengetahui kalau anak positif COVID-19 tapi tanpa gejala? Mengetahui anaknya positif tapi tanpa gejala. Apakah anak-anak pasti ada gejala jika positif COVID, Dok? Oh iya, baik. Yang seperti saya katakan tadi, bahwa ketika anak kita sudah terkonfirmasi COVID, nah, terkonfirmasi COVID-nya bagaimana dokter? Sementara kita sekarang dari dari juknis yang terbaru dari Departemen Kesehatan yang terbaru bulan Desember, juknis COVID itu terkonfirmasi positif itu sekarang kita ada 2, yaitu satu kalau dulu kan cuma PCR ya. Sekarang PCR boleh, dan kalau ada keterbatasan PCR dengan antigen juga boleh. Jadi antigen itu kalau misalnya terkonfirmasi positif dengan gejala, jadi kita swab antigen, ada gejala, misalnya demam, batuk, pilek, kita sebut suspek ya. Kalau ada demam, batuk, pilek, diare, muntah, nah itu udah ada gejala. Gejala itu artinya suspek. Kemudian antigennya terkonfirmasi positif, maka kita dapat anggap itu adalah positif COVID. Kecuali tidak ada gejala. Jadi tiba-tiba ada antigen positif, tidak pernah kontak erat, tidak ada apa-apa, nah itu kita bisa anggap itu bukan positif, harus kita lanjut dengan PCR. Tapi kalau satu ada kontak dengan COVID positif, kemudian ada suspek COVID atau ada gejala dengan antigen positif, kita bisa anggap dia positif. Jadi positif satu, kemudian dengan PCR. Nah, apakah anak-anak selalu ada gejala? Tidak selalu, justru itu. Anak-anak tidak selalu ada gejala, kadang-kadang tidak ada gejala apa-apa. Yang tanpa gejala, yang bagaimana dokter? Ya tidak ada gejala. Jadi dia mungkin pernah demam sehari aja, kemudian ikut swab, bapak ibunya mungkin terkonfirmasi positif, anaknya kena tracing, ikut swab, positif. Nah, itu berarti tidak ada gejala. Jadi tidak ada gejala sama sekali, ya kayak biasa aja. Bisa dokter? Bisa sekali. Tapi apapun itu, artinya jangan dianggap, oh anak saya mah baik-baik saja dokter, saya titipin aja ke orang. Jadi gini, kadang-kadang saya pernah ada pertanyaan gini Bu Eva, bapak ibunya positif, bapaknya positif, ibunya positif, anaknya positif juga. Hari
PCR positif. Ini pernah ada kasus, kemudian anaknya tidak ada gejala. Mungkin dokter, mungkin sekali, mungkin anaknya tidak ada gejala. Kemudian setelah itu hari keduanya anaknya dites antigen negatif. Kemudian anaknya dititipkan ke orang tuanya. Boleh? Jangan ya. Jadi kalau sudah terkonfirmasi PCR positif, jangan diulang lagi dengan antigen. Kemudian anaknya dititipkan ke bapak ibunya. Jangan. Isolasi mandiri harus tetap selesaikan 14 hari. Setelah 14 hari dari bapak ibu atau anak terkonfirmasi, baru kita akan menyatakan oke, selesai isolasi mandiri. Jadi kalau tidak bergejala yang bagaimana dokter? Tidak bergejala ya tidak ada gejala. Mungkin pernah ada demam sedikit tapi tidak berarti, atau mungkin diare sedikit tapi tidak berarti. Kemudian setelah itu ya sudah. Tapi sekali lagi tidak bergejala, tidak membuat isolasi mandirinya batal. Jadi isolasi mandiri tidak tergantung dari bergejala atau tidak bergejala. Ketika sudah terkonfirmasi PCR positif, selesaikan isolasi mandirinya. Meskipun tidak ada apa-apa. Artinya tidak ada, enggak kenapa-napa, ya sudah. Jadi dari terkonfirmasi positif, selesaikan 14 hari. Meskipun tidak bergejala. Taunya tidak bergejala dari mana? Tadi bawa ke petugas kesehatan, kalau petugas kesehatan menyatakan, oh ini OTG tidak ada gejala, pulang aja Bu, boleh pulang, tapi tidak berarti pulang terus boleh keluar, tetap isolasi mandiri harus dijalankan. Oke, baik dok. Ini agak sulit juga ya kalau di anak-anak ya. Oh dokter maaf, boleh stop share screen dulu supaya wajah dokternya agak lebih besar nih. Nah, oke dokter, jadi agak sulit juga ya kalau untuk anak-anak ya. Mungkin baru akan terlihat nanti dari hasil tes atau mungkin dari keluarga terdekat yang mungkin akan berbeda reaksinya ya dok. Anak-anak memang kebanyakan tidak bergejala karena memang pada anak-anak kalau ini ya. Jadi gampangnya tuh kalau anak-anak itu kan kalau kalau COVID itu kan masuk lewat saluran pernapasan, ada reseptor ACE itu. Nah kalau anak-anak memang dari beberapa penelitian cantolannya itu belum terlalu bagus gitu, jadi belum terlalu sempurna. Jadi kalau misalnya orang dewasa cantolannya udah banyak untuk dia nempel, kalau anak-anak belum. Nah, jadi memang gejalanya ringan. Kemudian yang kedua, anak-anak sudah terbiasa batuk pilek. Nah, si batuk pilek ini membuat si virus COVID-nya itu justru tidak terlalu tidak terlalu masuk gitu, karena memang dia sudah terbiasa. Jadi anak-anak memang biasanya ringan, tapi ada beberapa yang bergejala berat. Artinya tidak boleh digampangkan. Itu satu. Kemudian jangan lupa bahwa anak-anak bisa menularkan ke orang yang lain. Jadi tetap harus hati-hati dengan anak-anak. Gitu. Jadi yang paling aman sih tetap menjaga anak-anak, jangan dulu main. Iya, betul. Jangan dulu main. Dokter, terima kasih. Silahkan Ibu Bapak, kalau ada yang mau bertanya langsung, silahkan bertanya langsung untuk meng-unmute yang ada gambar mikrofonnya. Sambil saya menunggu, dokter, ini ada dari Pak Gentur. Katanya, dokter boleh dong minta diperlihatkan masker yang tadi disebutkan di awal. Oh oke, masker medis. Baik, sebentar ya. Saya tuh lupa pada tadi udah disiapin di sini. Ya, sebentar. Ya, ini dokternya lagi di rumah sakit kebetulan, jadi dekat bisa ambil. Silakan Ibu Bapak kalau ada pertanyaan mau menuliskan di kolom chat, monggo, atau mau bertanya langsung ke Dr. Leni, silakan. Nanti kalau di kolom chat akan saya bacakan. Mumpung ada dokter anak yang menemani kita di seminar atensi kali ini. Oke. Sambil menunggu Dr. Leni, Ibu Bapak silakan untuk mengupdate terus materi seminar di minggu-minggu berikutnya. Silakan untuk follow Instagram Atensi Anak Remaja. Jadi nanti Ibu Bapak bisa langsung tahu tema materi seminar atensi yang berikutnya. Juga hari dan tanggalnya. Oke, silakan kalau masih ada yang mau bertanya untuk menuliskan di kolom chat. Kita sedang menunggu Dr. Leni mengambil contoh masker. Nah, saya di bawah semua. Ya baik, jadi saya perlihatkannya. Oximeter pasti semuanya sudah tahu.
Ya, masker medis ini ya, ini masker. Jadi jangan lihat mereknya ya. Nanti saya disangka iklan. Masker medis itu adalah yang bertuliskan masker bedah. Masker bedah. Nah, ini kita sebut sebagai masker medis. Jadi ini adalah masker bedah. Kenapa harus masker bedah? Karena ini yang anti droplet. Jadi ini yang ada perlindungannya. Jadi ini terdiri dari 3 lapis. Kemudian lapisan yang terluar itu adalah anti droplet, jadi tidak tembus air. Nah, masker ini tidak boleh basah. Kalau basah harus segera diganti. Jadi masker yang dipakai untuk anak-anak atau pengasuh itu kita sarankan adalah masker medis. Jadi masker yang Bapak Ibu beli tulisannya masker bedah. Jadi harus bertuliskan masker bedah. Minimal ada tulisannya 3 ply atau 3 lapis, ya. Harus 3 lapis ya, Dok? Karena saya pernah lihat ada yang tulisannya 2 lapis, Dok. Minimal 3 lapis. Jadi masker medis kalau dia bertuliskan masker bedah harus minimal 3 lapis. Nah, ini harus anti droplet. Jadi dia memang dikhususkan tidak bisa ditembus oleh droplet atau percikan dari air ludah yang akan keluar. Kemudian baju luar. Nah, sebenarnya ini juga biasa kita gunakan di rumah sakit, tapi sekarang juga bisa dibeli. Ini namanya apron. Nah, ini. Boleh dipakai selemek, ini yang sekali pakai. Itu bahannya apa? Bahannya apa itu? Plastik. Ya, boleh dipakai jadi bahan sekali pakai. Silakan. Belinya di mana, Dok? Belinya di mana? Di apotek ada, di online juga banyak ya. Jadi ini sekali pakai biasanya nanti. Nah, ini tidak boleh. Nah, kalau ini termasuk sampah ya. Jadi nanti barang-barang bekas itu tidak boleh disatukan dengan sampah yang lain karena harus dikemas tertutup. Nah, dikemas tertutup, kemudian sebenarnya kalau virus itu akan mati sendiri nanti setelah beberapa lama. Makanya diusahakan barang-barang ini dikemas sendiri, tertutup, ditaruh, nanti baru dibuang ke tempat sampah setelah beberapa lama, karena kan virus akan mati setelah ada yang bilang 8 jam untuk plastik, ada yang 7 jam. Nah, yang penting tidak boleh dibuang di tempat yang bareng-bareng yang akan diambil orang soplok. Ya. Dokter, maaf, tolong diulang yang celemek barusan namanya apa, Dok? Biasanya namanya apron kita sebut. Apron? Ya, namanya apron. Kalau misalnya mau beli di online ini namanya apron. Oke. Jangan lihat mereknya ya, karena ini ada mereknya. Namanya apron. Nah, ini yang sekali pakai, tidak terlalu mahal juga. Ini namanya apron. Nah, ini adalah celana sekali pakai. Atau paling gampang kalau bisa dicuci baju luar aja. Jadi baju luar. Baju luar tuh artinya baju. Ya terserah, pokoknya baju yang tebal, yang cukup tebal, yang tidak itu, yang tidak terlalu itu ya. Kalau saya contohkan ini yang dari rumah sakit, biasanya kita pakai begini, baju yang tebal. Ini kalau beli di online namanya baju operasi, biasanya kita pakai. Baju apa? Baju rasin? Baju operasi. Oh, baju operasi. Jubah operasi, betul. Kalau mau beli di online ini judulnya baju jubah operasi. Kalau bisa beli untuk pengasuh. Jadi pengasuh harus begini. Susah dong dokter, supaya tidak tertular. Gimana dong? Ya, kalau begini, nah ini lebih aman. Begini, nah supaya lebih aman. Takutnya ada sesuatu. Apa, Dok? Ini bahannya kain tebal yang anti air. Oh, oke. Saya pernah melihat juga ada yang bahannya seperti tisu gitu ya, Dok? Ya, boleh. Biasanya nanti akan bahan-bahan yang kedap air. Nah, kalau bisa, pengasuh untuk mempersiapkan, dipakaikan yang seperti ini. Kalau tidak ada dokter, kalau susah, ya pokoknya pakaikan baju yang cukup tebal untuk anti droplet. Jadi jangan mengasuh dengan pendek, baju seadanya, gini. Sebaiknya mengasuh dengan perlengkapan yang kita namanya juga menghindari sebaiknya kita lakukan dengan baik dan benar supaya tidak tertular pengasuhnya. Ibu, Bapak bisa membacanya di kolom chat. Tadi saya sudah tuliskan beberapa istilah yang disebutkan oleh dokter. Ada apron, atau baju sekali pakai yang terbuat dari plastik tadi. Ada juga baju luar. Kalau baju luar sih baju bebas berarti ya, Dok ya? Nah, baju luar, baju bebas. Paling tidak jangan pakai baju yang
kecil-kecil gitu ya. Jadi pakai yang tertutup supaya ya kalau kita menghindari kalau ada goresan di kulit, luka atau apa pada pengasuhnya tidak langsung bisa bersinggungan dengan. Itu penggunaannya bagaimana dok? Artinya setiap kali masuk ke ruangan kita pakai itu, kemudian keluar. Betul. Kalau bisa sih setiap kali sehari ganti ya. Setiap kali kita masuk, setiap kali kita mau mengasuh anak kita pakai. Kemudian kalau yang celemek sekali pakai boleh nanti kalau ini kita taruh di baju ini kita taruh di tempat ini. Misalnya kita mau istirahat, anaknya udah agak besar nih, anaknya udah besar. Kalau anaknya tidur, kita pengen makan, taruh bajunya, kemudian pengasuhnya pengen makan, taruh bajunya, kemudian pengasuhnya ganti lagi, cuci tangan yang bersih, baru pengasuhnya makan. Gitu. Baik. Kalau untuk rambut nggak ada ya dok? Kalau untuk perempuan kan mudah pakai kerudung ya dok? Ada penutup kepalanya sebenarnya, cuman tidak terlalu ini. Kalau misalnya ini baju sama masker aja. Misalnya. Baik ya. Kalau mau pakai penutup rambut sekalian sih lebih bagus. Oke, baik dok. Terima kasih. Dokter ada pertanyaan lagi di kolom chat. Semoga jelas ya Pak Gentur tadi. Ada dari Ibu Semi. Ibu Semi, anaknya selesai isman 14 hari tanpa gejala. Setelah hari ke-15 sudah aman ya dok untuk main keluar katanya. Oke. Jadi usianya berapa nih? Usianya Oke. Sebenarnya kalau bisa main keluar berarti udah besar ya. Oke. Sebenarnya begini. Banyak juga yang bertanya, dok, anak saya sudah PCR positif, kemudian sudah selesai isolasi mandiri 14 hari. Hari ke-15-nya apakah sudah boleh main keluar? Sebenarnya kalau main jalan-jalan lagi ya jangan. Nanti dijaga kondisinya karena kan belum baru sembuh gitu ya. Kalau tidak ada gejala, bukan boleh main keluar. Kalau saya bilangnya gini, sudah boleh dinyatakan aman atau sembuh belum dok gitu. Kalau main keluar mah jangan ya Pak, di rumah aja. Ya boleh sewaktu tapi tetap ini ya sebaiknya batasi untuk mau sehat juga batasi untuk keluar ya. Jadi kalau sudah 14 hari tanpa gejala itu sudah bisa dinyatakan sembuh. Jadi tidak usah. Kalau misalnya Bapak Ibu mau melakukan PCR lagi silahkan, tapi tidak tergantung PCR juga hasilnya. Kalau ternyata masih positif dokter, kalau tidak ada gejala sudah anggap saja itu mungkin virusnya bukan yang jadi bisa tetap virusnya positif tapi melalui beberapa penelitian bahwa sudah lewat dari 10 hari bahkan 14 hari meskipun PCR-nya masih positif kemungkinan besar virusnya sudah bukan virus hidup lagi atau sudah tidak mempunyai kemampuan untuk menular lagi. Jadi sudah boleh untuk berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain tepatnya begitu sudah boleh silakan. Jadi bukan main keluar ya Pak, boleh berinteraksi dengan keluarga yang lain. Ya, kalau sudah 14 hari tidak ada gejala, silahkan berinteraksi dengan keluarga yang lain tidak pakai masker, boleh. Ya, harus PCR lagi dokter. Kalau mau PCR lagi boleh silahkan, tapi kalau tidak juga tidak. Oke, tadi ya dengan syarat tidak ada gejala. Sudah tidak ada gejala. Ya. Mungkin lebih spesifik lagi dokter, tidak ada gejala itu artinya anak sudah pulih seperti sebelumnya. Jadi kalau tadinya lemes, biasanya aktif. Betul. Tidak ada demam, tidak ada batuk, tidak ada pilek, tidak ada gejala. Gitu. Artinya ya saudara-saudaranya juga sudah boleh kalau interaksi tanpa masker. Boleh, ya boleh silakan. Nah ini dinyatakan dia sudah sembuh itu hitungannya hari atau tadi oleh petugas kesehatan dok? Hitungannya hari. Biasanya nanti kalau misalnya kita ada dipantau oleh petugas kesehatan, nanti petugas kesehatan biasanya akan bilang, oh Bapak Ibu tidak ada gejala, ya sudah selesai isolasi mandirinya. Oh oke, baik. Kalau misalnya membutuhkan surat keterangan, biasanya akan dikeluarkan dari puskesmas. Surat keterangan sudah selesai isolasi mandiri. Oke, baik. Itu lebih afdol lagi ya dok? Ya, betul. Oke, baik Ibu, Bapak silahkan monggo bertanya langsung ke Dr. Leni. Silahkan open mic, gak usah malu-malu nih, mumpung ketemu Dr. Leni, susah juga cari Dr. Leni. Silahkan monggo yang mau bertanya. Oke dokter, kalau untuk bayi dok, apakah kemungkinannya besar juga bahwa dia yang tertular duluan? Dan bayi kan nggak bisa dipakaikan masker dok. Ya betul. Nah sebenarnya kalau bayi tidak pernah keluar, nggak akan tertular duluan bayinya ya pasti. Maksudnya gini, saya pernah mendapatkan kasus bayinya positif.
Kalau bayi positif pasti sekelilingnya ada yang positif. Nah, jadi kalau misalnya bayinya positif, pasti sekelilingnya ada positif, ya, ada yang positif. Makanya si tracingnya tadi yang harus jalan, testing dan tracingnya tadi yang harus jalan. Kalau bayi dikasih apa dokter? Kalau dia tidak bergejala atau bergejala ringan, tetap boleh isolasi mandiri. Kemarin juga ada kasus bayinya masih 2 bulan, 3 bulan, dokter dikasih apa? Ya sudah, Bapak Ibu lanjutkan seperti biasa tadi. Lanjutkan ASI seperti biasa, seperti sakit biasa aja lanjutkan ASI, tapi berhubung si bayi ini terkonfirmasi COVID, ya Bapak Ibunya harus tes. Kalau ibunya terkonfirmasi COVID juga, ya sudah no isu ya, mereka berdua terkonfirmasi COVID semua gitu ya, bapaknya terkonfirmasi COVID semua. Tapi ternyata kalau bayinya saja mungkin dapat tertular dari orang lain, misalnya nih bayi baru lahir ada yang jenguk, ih lucu, dicium, gitu nih Bapak Ibu ya, mulai sekarang biasakan tidak mencium-cium bayi atau anak. Jadi bayi itu jangan dicium-cium, jangan dicium-cium, cium gitu ya bayi ya. Nah, kita lucu ya bayi ya. Mulai sekarang biasakan sama siapapun, jangan suka nyium-nyiumin bayi. Karena rawan tertular juga bayi. Nah, bayi sama seperti yang tadi, tidak kita berikan apa-apa. Kalau misalnya masih ASI, ya ASI saja. Nah, kalau ibunya terkonfirmasi COVID, tidak no isu ya. Tapi kalau ibunya tidak terkonfirmasi COVID, tetap berikan ASI. Pada saat memberikan ASI berlaku isolasi mandiri ibunya sebagai pengasuh. Jadi jangan lupa ibunya pakai masker, kemudian pakai baju luar, tetap batasi interaksi dengan anak. Artinya jangan tidur dikelonin, dicium-cium, jangan kalau misalnya dia lagi tidur, bayinya tidur, ditaruh jarak 1 atau 2 meter, ibunya tungguin aja di situ, jangan tidurnya dikelonin, kemudian habis nyium habis neneknya diciumin bayi, itu tidak boleh. Tetap boleh disusuin, ibu pakai baju luar, kemudian kalau mau pakai kacamata facial boleh, silahkan. Kalau mau masker medis wajib, jadi masker yang wajib adalah masker medis. Facial silahkan boleh untuk melengkapi. Kemudian batasi tetap interaksi, tidak boleh dicium-cium anaknya. Yang kedua, kalau misalnya tidak lagi butuh untuk interaksi, jaga jarak 1-2 meter dengan anak. Jadi bayinya taruh di situ, ibunya sini liatin. Kalau nangis ambil lagi, susuin. Habis itu balikin lagi. Jangan lupa cuci tangan. Oke, iya kasihan juga ya kalau ini kita punya kebiasaan memang ketemu bayi itu maunya cium gitu ya dok ya. Betul. Oke. Dokter nih sambil menunggu pertanyaan yang mau masuk, atau ibu bapak silahkan ya kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung, monggo. Dokter, saya mau tanya, untuk anak-anak memang komorbidnya kan jarang ya dok, tapi apa yang perlu diwaspadai oleh orang tua seandainya anak itu punya misalnya asma atau apa yang perlu diwaspadai? Ya, biasanya yang paling sering ini adalah anak-anak itu komorbidnya apa? Nah, banyak ya, anak dengan 1 penyakit jantung bawaan, kemudian kelainan paru, kemudian anak-anak dengan asma tadi, kemudian dengan penyakit autoimun, kemudian dengan penyakit keganasan, kemudian anak-anak dengan cerebral palsy yang memang susah bergerak. Nah, itu biasanya harus kita waspadai. Jadi ada kelainan jantung bawaan, kemudian dia punya kelainan paru-paru, kemudian punya penyakit asma, kemudian punya penyakit autoimun, kemudian punya penyakit kronis, misalnya pernah terinfeksi TB kronis. Kemudian tadi penyakit yang mengharuskan dia menerima kemoterapi atau mengharuskan dia menerima obat-obatan steroid yang dosis lama. Nah, itu kemudian yang tidak bisa bergerak, yang cerebral palsy, yang diem aja, yang memang pada dasarnya proses metabolisme dan struktur pembersihan dahak-dahak di tubuhnya udah susah gitu ya, yang susah cerebral palsy yang susah untuk bergerak, itu biasanya yang agak sedikit kita harus khawatirkan. Jadi dengan informasi ini orang tua mungkin bisa lebih alert ya dok ya, lebih waspada kalau misalnya putra putrinya memang sudah ada tadi gangguan yang sudah dokter Leni sebutkan. Karena banyak juga dok yang tanya klien-klien saya, Bu kalau anak saya berkebutuhan khusus katanya, itu rentan nggak katanya terkonfirmasi COVID? Berkebutuhan khusus, oke, berkebutuhan. Iya betul.
Jadi gini, berkebutuhan khusus kita lihat kebutuhan khususnya di mana. Kalau dia speech delay misalnya, nah, asal dia tidak punya kelainan yang lain sih, insya Allah enggak. Jadi yang tetap berkebutuhan khusus kalau CP, ya, gitu. Jadi kalau CP kan memang yang terbatas gerakannya bisa. Kemudian yang tadi penyakit-penyakit penyerta, baik itu penyakit darah, misalnya leukemia, kanker darah, sikosel, terus pokoknya penyakit-penyakit kronis menaun lah ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, satu penyakit asma atau penyakit paru kronis yang lain, misalnya dulu pernah TBC yang sampai parah gitu ya. Kemudian penyakit autoimun, oh ya saya ketinggalan satu, diabetes. Nah anak-anak juga ada yang diabetes ya. Jadi penyakit autoimun, kemudian diabetes, kemudian penyakit metabolik yang lain, kelainan enzim apa, nah gitu-gitu ada ya. Nanti kalau Bapak Ibu ada, kemudian nah, satu lagi sebenarnya nih, yang agak-agak gawat nih, yang obesitas. Oh, itu juga rentan ya dok ya? Itu rentan untuk memberat. Oke. Hati-hati. Jadi satu dengan penyakit anak-anak yang rentan memberat adalah satu dengan asma dan penyakit paru kronis yang lain, kemudian penyakit-penyakit yang membutuhkan obat-obat kemoterapi atau obat autoimun atau imunosupresan kita sebut yang dalam jangka waktu yang lama. Kemudian penyakit yang berat yang macam-macam, misalnya dia udah CP, pakai kejang, kayak apa ya seperti itu. Kemudian penyakit jantung bawaan, kemudian nah yang ini nih ada penelitian ternyata obesitas juga. Jadi kalau mungkin batuk pilek, obesitas lebih akan cepat sesek. Jadi dijaga Bapak Ibu ya anak-anaknya ya. Untuk epilepsi bagaimana dok? Kalau misalnya dia terkontrol tidak, tapi kalau tidak terkontrol sering kejang, mendekati CP, ada gangguan, nah biasanya terpengaruh. Jadi yang kompleks yang apa ya, kemunduran anggota gerak biasanya yang suka terpengaruh. Tapi mungkin untuk yang epilepsi lebih baik diantisipasi saja ya dok? Ya. Nggak tahu dia rajin kontrol atau enggak gitu ya dok ya? Kalau sudah terkontrol epilepsinya tidak kejang sih, berlaku seperti anak biasa, tapi kalau misalnya ada kelainan harus. Oke, baik dokter, terima kasih. Ibu, Bapak, apakah masih ada pertanyaan? Kita masih ada sekitar 2-3 menit lagi nih, dokter, karena nggak bisa lama-lama juga lagi di rumah sakit. Boleh Ibu, Bapak, kalau ada satu pertanyaan lagi saya berikan untuk Ibu atau Bapak yang mau bertanya langsung, silahkan. Karena kalau saya lihat di chat sih sudah terjawab semua ya dok? Ya, kalau di kolom chat sudah terjawab semua. Sepertinya nih, ya sudah jelas sih, saya juga tadi sudah paparan dokter sudah cukup jelas. Oke dokter, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Dokter, saya minta tips sedikit dari dokter, mungkin yang bisa disampaikan untuk orang tua terkait dengan kalau buah hatinya terkonfirmasi positif COVID, mangga dokter. Oh ya, satu. Jadi gini, dari saya, kalau misalnya memang Bapak Ibu anak-anaknya terkonfirmasi COVID, yang pertama adalah satu, jangan panik. Kita sudah harus terbiasa menghadapi kondisi ini. Artinya ini yang harus kita hadapi, memang keluarga kita terkonfirmasi COVID, ya harus kita hadapi satu. Yang kedua, pastikan bahwa Bapak Ibu berada di bawah pengawasan dari petugas kesehatan. Artinya jangan menyembunyikan status COVID, status positif COVID. Justru ketika Bapak Ibu terkonfirmasi COVID, segera mendapatkan bantuan dari petugas kesehatan yang terdekat supaya bantu Bapak Ibu kalaupun harus isolasi mandiri berada dalam pengawasan dari petugas kesehatan. Sebenarnya kuncinya cuma itu. Nanti kalau misalnya sudah terkonfirmasi COVID, kemudian lapor ke petugas kesehatan, maka akan diarahkan oleh petugas kesehatan selanjutnya. Ikuti saja apa yang beliau arahkan. Kalau dikasih suplemen vitamin, diberikan. Kemudian kalau demam, diberikan obat demam. Kalau misalnya ada gejala tertentu, pastikan Bapak Ibu memegang nomor kontak petugas kesehatan tersebut. Boleh nggak dok ke yang lain? Kalau misalnya yang lain berkenan, monggo. Kalau saya pribadi biasanya banyak pasien-pasien yang dokter anak saya, silahkan monggo, silahkan menghubungi saya akan bantu sebisa mungkin. Jadi tentunya dengan keterbatasan misalnya dokter anak saya sesek enggak, nah kalau kayak gitu ya kadang-kadang saya bingung, coba di videoin secara ini Bu, nah kalau enggak pasti saya akan Bu coba pergi ke rumah sakit rujukan COVID terdekat, maka kita akan pastikan dia sesek atau tidak. Tapi kalau misalnya biasa-biasa aja kondisinya, cukup dengan pantauan petugas kesehatan yang terdekat.
Jadi pastikan satu statusnya, gejalanya sedang, berat, tanpa gejala dengan konsultasi kepada petugas kesehatan. Kemudian kedua, pastikan isolasi mandiri berada dalam pengawasan petugas kesehatan. Kemudian yang ketiga, tetap isolasi mandiri meskipun tidak bergejala. Selesaikan isolasi mandiri Bapak Ibu 14 hari. Kemudian setelah itu baru bergabung dengan anggota keluarga yang lain. Yang keempat, anak-anak paling aman dalam situasi ini adalah di rumah. Jadi tetap bagaimanapun juga kalau tidak perlu keluar, jangan keluar-keluar. Anak-anak tetap paling aman di rumah, keluar seperlunya. Kalau misalnya memang perlu. Kemudian yang kelima, jaga kesehatan, makan makanan yang baik, makan makanan yang bergizi supaya daya tahan tubuh kita bagus. Oke, baik dokter, terima kasih banyak ini untuk paparannya yang lengkap. Mudah-mudahan bermanfaat ya Ibu, Bapak. Semuanya di sini ada dosen saya nih Bu Yufi, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Dokter sebentar saya mau foto sedikit boleh ya? Saya mau minta tolong open video sebentar, ini untuk dokumentasi aja sebetulnya. Monggo sebentar. Oke, saya pakai ini aja deh, pakai handphone ya. Ya, silahkan 1, 2, 3. Salam Bu Yufi, semoga sehat ya Bu Yufi ya. Terima kasih sudah hadir. Iya baik, Mangga dokter terima kasih banyak atas ilmunya di sore hari ini. Semoga kita semua diberkahi dengan kesehatan selalu setiap hari dan di hari-hari berikutnya, amin ya. Terima kasih Ibu, Bapak, terima kasih yang sudah hadir di seminar Atensi. Silahkan untuk bergabung di Instagram Atensi Anak Remaja untuk mendapatkan informasi tentang seminar Atensi berikutnya. Monggo dokter, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yufi, Mbak Gentur, terima kasih ada Bu Ratna, Bu Ningrum, Bu Aryani, Bu Reni, semuanya, Bu Ida, Mangga Bu Nila, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Leni, terima kasih.